Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini anak-anak semua mengerjakan soal PTS di rumah ya. Berarti anak-anak tidak datang ke sekolah. Jadi kerjakan soal-soal PTS dengan baik, catat di buku khusus ulangan ya, masing-masing pelajaran. Jangan dicampur bukunya. Oke, lalu nanti ngumpulkannya tunggu info dari Bu Guru. Pengumpulannya jangan di Google Classroom ya. Nanti ada info Bu Guru berikan selanjutnya. Kapan mengumpulkan semua PTS tersebut. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita berlanjut ke subtema 2 ya. Pembelajaran yang pertama, wujud benda. Nah, dalam pembelajaran yang pertama itu materi yang kita bahas yaitu tentang wujud benda mengubah satuan dan gerak lemah dan kuat ya. Gerak lemah dan kuat. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia wujud benda. Anak-anak pasti tahu ya wujud benda itu apa saja. Ada benda yang wujudnya bisa kita sentuh langsung seperti meja, kursi, dan lemari ya. Seperti itu wujud benda. Kita lihat di sini. Meja, kursi, dan lemari masing-masing memiliki perbedaan bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat yang berbeda. Tiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Misalnya, sifat meja berbeda dengan sifat cermin, kain berbeda dengan sifat plastik. Kita dapat mengetahui sifat benda dengan melihat, meraba, atau memegang suatu benda. Sifat suatu benda antara lain ada yang halus, kasar, lunak, basah, bahkan ada benda yang bercahaya. Benda di sekitar kita menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Anak-anak bisa perhatikan di sini di halaman 35. Nah, di situ ada benda padat. Benda padat itu apa saja? Ada kayu. Nah, kayu itu bisa kita buatkan lemari, kursi, dan meja. Nah, di situ manfaat dari setiap benda itu juga berbeda, seperti kursi untuk kita duduk, meja untuk menulis, lemari untuk kita menyimpan pakaian dan buku. Mengapa kayu itu bisa kita gunakan untuk membuat lemari dan kursi serta lemari? Karena kayu memiliki sifat yang kuat ya anak-anak. Kuat, tidak mudah pecah. Tapi kelemahannya yaitu mudah terbakar. Seperti itu. Nah, benda cair. Benda cair juga banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sangat penting ya untuk kita. Nah, anak-anak sudah tahu pasti benda cair itu apa saja. Nah, benda cair itu ada seperti air, minyak goreng. Nah, apa sih kegunaan air? Ya tentu anak-anak juga sudah tahu kegunaan air itu untuk kita mandi, minum, mencuci, dan sebagainya. Karena air itu adalah sumber kehidupan makhluk hidup. Seperti itu ya anak-anak, air itu sangatlah berguna bagi kehidupan. Nah, apalagi contoh benda cair? Ada minyak goreng.
Nah, minyak goreng itu juga berbentuk cair. Dia digunakan untuk menggoreng makanan. Dan untuk apa? Untuk kita gunakan memasak sayur ya anak-anak, seperti itu minyak goreng. Nah, minyak ini juga terdapat banyak apa? Banyak macam minyaknya. Tadi yang guru bahas minyak goreng, dan minyak itu ada apa lagi? Ada yang terbuat dari hewani. Nah, hewani seperti lemak-lemak yang diolah menjadi minyak. Oke anak-anak, dan selanjutnya ada benda gas. Benda gas wujudnya tidak bisa kita lihat ya anak-anak. Contohnya seperti apa? Udara. Nah, kentut kita juga termasuk gas. Nah, benda gas tidak bisa kita raba atau kita lihat, tetapi kita bisa rasakan seperti udara ya. Kita tidak bisa melihat udara, tetapi kita bisa merasakannya. Nah, bisa kita rasakan saat angin bertiup. Nah, itu mengeluarkan udara. Oke anak-anak. Nah, sekarang pelajaran matematika, mengubah satuan. Mengubah satuan, kita lihat kendaraan mobil dan bermotor biasa digunakan untuk menempuh jarak yang terbilang jauh. Untuk mengetahui panjang sebuah jarak, biasa digunakan satuan kilometer atau kilometer ya, km. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan contohnya di halaman 36. Nah, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. 1000 meter sama dengan 1 meter sama dengan 1000 kilometer. Nah, anak perhatikan. 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 1000 kilometer. Nah, anak bisa perhatikan ya pada contohnya. Nah, contohnya nomor 1, Bu Guru beri satu contoh saja ya anak-anak. 4 kilometer ditambah 123 meter. Titik-titik. Kita perhatikan di sini 4 kilometer tambah 123 meter sama dengan, nah kita lihat dari 4 kilometer sama dengan 4000 meter ditambah 123 meter. Jadi hasilnya yang ditanya di sini meter ya anak-anak, 4123 meter. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya anak-anak ya. Nah, ini harus anak-anak hafalin ya, karena ini memang dihafalin supaya kita ingat 1 kilometer itu berapa meter sih. Nah, 3 kilometer itu berapa meter sih? Kalau anak-anak hafal dan ingat, pasti anak-anak mudah mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru tentang mengubah satuan ya anak-anak. Oke, sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya, gerak lemah dan kuat. Anak-anak pernah kan merasakan bagaimana saat kita tertiup angin yang sepoi-sepoi pada siang atau sore hari. Nah, angin yang sepoi-sepoi itu gerakannya lemah ya anak-anak. Lemah, dan jika kita lihat dan kita rasakan angin yang kencang, nah itu gerakannya juga gerakan yang kuat, maksudnya cepat dia anginnya. Di sini kita lihat gerakan pada tari dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu gerak lemah dan kuat. Di sini nomor 1 ada gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang tidak membutuhkan kekuatan otot saat melakukannya. Contoh gerak lemah lainnya adalah gerak kertas tertiup angin sepoi-sepoi dan gerakan bunga mekar. Nah, itu gerakan lemah ya anak-anak. Jadi sekarang yang kedua, gerak kuat. Gerak kuat adalah gerak yang membutuhkan kekuatan otot untuk melakukannya. Contoh gerak kuat adalah tumbuhan tertiup angin kencang atau kertas tertiup angin puting beliung. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita pada
Pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.